Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar ATT kelas 7B? Alhamdulillah. Berarti jawabannya gimana nih? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Sekali lagi. Oke, ATT kelas 7B, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah ya, di jam-jam terakhir. Tadi gimana istirahat terakhirnya? Udah makan? Sudah kenyang? Sudah sholat zuhur? Oke, berarti kita tinggal cek semangatnya aja ya. Walaupun kita jam terakhir, tapi semangatnya harus tetap semangat pagi. Kita tes ya. ATT kelas 7B, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke ATT, hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa Kim? Oke, Kim izin ya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, supaya kita fokus dulu, kita main games dulu ya. Di sini Ibu punya permen. Ibu harap kalian berkelompok berdua-dua ya, berpasangan. Oke, berpasangan. Nanti main gamenya itu, nanti Ibu jelaskan main gamenya sebentar. Ibu bagikan dulu permennya ya. Nanti Raihan bisa sama Alvino ya, Aregan bisa sama Akiano. Ini Teh Tasya dan Teh Adinda, ini ada Teh Anggia dan Teh Maira. Teh maaf kebelakangin, ini untuk Gelen, ini untuk Nima. Maaf, Afdal tolong kebelakangin. Ini Sherin. Udah ya Marwa belum? Udah. Ini buat Ardi. Oke, jadi permainannya itu tentang, udah tahu belum, yang jauh, dekat, tangkap. Jadi nanti ada yang menghindar, ada yang menangkap. Ya, satu orang harus menangkap, satu orang harus menangkap, satu orang harus menghindar. Bisa dipahami? Oke, semuanya berdiri. Nanti yang menang dapat permen itu ya. Oke, kita mulai ya, kita coba. Siap semuanya? Oke. Konsentrasi. Jauh, dekat, jauh. Oke, ulangi. Ada satu orang yang diam, ada yang menghindar, ada yang menangkap, gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Konsentrasi. Dekat, jauh, dekat, jauh. Dekat, jauh, dekat, tangkap. Ada yang kalah gak? Ada yang kena gak? Oke, yang menang permennya boleh dibawa, tapi disimpan untuk jam pelajaran terakhir. Simpan dulu aja ya. Oke, sekarang kita fokus ke pembelajaran. Oke. Materi sebelumnya kita kan udah belajar tentang pengenalan KKA ya, atau coding dan kecerdasan artifisial. Nah sekarang kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah tapi sebelumnya Ibu punya satu video yang harus kita simak bersama-sama. Kita coba simak ya. Oke, kalau begitu sekarang anak-anak keluarkan buku berhitungnya yuk. Ketinggalan lagi. Gimana ini? Kamu paling suka. Harus ya, pokoknya sampai pelajarannya selesai. Itu hukumannya untuk mereka. Oke, di sini ada yang suka lupa bawa buku? Ada, jujur, ada gak? Ada yang suka lupa bawa buku tugas, ada yang suka lupa bawa buku paket. Tapi gurunya ngasih apa ke kalian biasanya? Ngasih punishment-nya? Wah, minggu depan bawa ya, atau dikasih poin hijau atau poin merah ya, sebagai bentuk tanggung jawab dari kalian juga ya. Oke, berarti memang apa sih masalahnya kalau misalkan seperti ini? Ya, tidak disiplin ya. Oke, apa sih kaitannya video ini dengan materi kita hari ini? Oke, kita lanjut. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu memahami dan menjelaskan konsep dari berpikir komputasional serta komponen-komponennya, di mana ada dekomposisi, kemudian ada
pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah secara logis, runtut, dan sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajarannya itu ada 3. Nah, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional secara sederhana, kemudian dapat mengidentifikasi dan menyebutkan 4 komponen yang tadi, serta mengaplikasikan cara berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang kaitan video di awal tadi dengan berpikir komputasional. Berarti tadi masalahnya kan tidak disiplin. Berarti apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan langkah-langkah yang akan sekolah. Ya kan tadi lupa bawa buku ya. Berarti di malam hari kita harus apa? Iya, ngecek jadwal, harus menyiapkan apa aja yang harus kita bawa. Betul. Oke. Aman yang di belakang? Oke, tidak apa-apa. Lanjut ya. Nah, ini adalah definisi dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang runtut dan logis untuk memecahkan masalah seperti saat kita membuat rencana atau petunjuk langkah demi langkah. Jadi, intinya berpikir komputasional itu tidak hanya berkaitan dengan komputer ya. Karena namanya komputasional bukan berarti selalu berkaitan dengan komputer, tapi biasanya kita juga sering menerapkan berpikir komputasional, tapi kita tidak sadar saja. Ya, misalnya ketika kalian mau memasak, ya pasti kan dilakukan langkah demi langkah, betul? Dari pertama menghidupkan kompor, kemudian menyiapkan bahan-bahan. Nah, itu udah termasuk ke dalam cara berpikir komputasional. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait pengertiannya? Aman ya? Oke, kita lanjut bisa? Oke. Nah, manfaat dari mempelajari ini yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Karena kita tahu step by step-nya ya. Jadi kita amati analisis terlebih dahulu. Kemudian, melatih berpikir logis dan teratur. Ketiga, ada membuat kita lebih mandiri dan kreatif. Jadi mencari jawaban dengan cara kita sendiri gitu. Dan yang terakhir, membiasakan diri berpikir sebelum bertindak. Jadi tidak gegabah. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan disebutkan ada elemen dari berpikir komputasional. Nah, elemen ini yaitu ciri utama dari berpikir komputasional. Ya, apa saja? Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan yang terakhir ada algoritma. Nanti kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang dekomposisi. Nah, dekomposisi, tadi kelihatan aman? Dekomposisi yaitu memecah masalah yang besar jadi masalah yang kecil. Dari yang tadinya itu sangat kompleks jadi masalah yang kecil-kecil. Ya, itu disebut dengan dekomposisi. Contohnya di kasus yang tadi yang menyiapkan tas sekolah. Nah, Ibu bisa perkecil masalahnya itu jadi 4. Yang pertama, mengecek jadwal pelajaran untuk besok, kemudian menyiapkan buku dan alat tulis, kemudian menyiapkan pakaian seragam, dan mengecek isi kotak pensil. Itu terkait dekomposisi. Oke, selanjutnya ada pengenalan pola. Kalau pengenalan pola ini berkaitan dengan kebiasaan yang biasa kita lakukan. Ya, jadi pengulangan. Ya, contohnya di kasus yang sama yang tadi. Nah, baru membuka jadwal pelajaran setelah sarapan. Jadi tidak disiapkan dari semalam. Jadi buru-buru di pagi hari. Yang kedua, sering terburu-buru memasukkan buku dan alat tulis karena mepet waktunya. Udah mau masuk jam sekolah, jadi harus berangkat, ya, jadi terburu-buru. Yang ketiga, kadang lupa membawa alat tulis lengkap, ya. Jadi misalkan besok ada matematika, tapi lupa tidak membawa penggaris. Oke, itu terkait pengenalan pola. Yang ketiga, ada abstraksi atau menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting agar lebih fokus gitu ya. Nah, contohnya informasi penting dari menyiapkan tas sekolah yaitu mata pelajaran apa saja besok. Terus buku dan alat tulis apa yang dibutuhkan untuk besok ya. Sedangkan kita bisa mengabaikan yang lainnya. Contohnya warna sampul buku, kemudian make up dan skincare yang tidak perlu dibawa ke sekolah. Dan yang terakhir juga kita bisa mengabaikan bekal makan. Karena biasanya bekal makan disiapkan oleh siapa? Oleh ibu atau oleh bunda kalian. Ya, jadi kita bisa mengabaikan hal-hal yang tidak kita butuhkan nih gitu ya. Seperti itu untuk abstraksi. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir itu ada algoritma atau solusi ya, menyusun langkah-langkah yang jelas dan urut untuk menyelesaikan masalah. Oke,
Di kasus menyiapkan tas sekolah, berarti langkah-langkah yang pertama, buka jadwal pelajaran besok dari malam hari ya. Yang kedua, keluarkan dulu buku dan alat tulis yang tidak dibutuhkan atau yang tadi di pelajaran yang tadi gitu ya. Jadi dikeluarkan dulu baru dimasukkan yang baru. Nah, jadi baru dimasukkan alat tulis sesuai jadwal besok. Kemudian cek isi kotak pensil, takutnya ada yang hilang atau ada yang tertinggal bisa dimasukkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, cek ulang isi semua tas. Ya, jadi dicek lagi ya, dipastikan tidak ada yang tertinggal. Jadi pagi-pagi tinggal masukkan bekal dari Bunda gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, masih aman ya? Oke, selanjutnya di sini ada tugas, ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Di sini Ibu mempunyai 8 kasus, ya, ada kartunya, kartu instruksi masalah di sini. Nah, kalian akan diminta untuk memecah masalah atau mencari solusi dari setiap masalah di sini dengan cara berpikir komputasional. Berarti harus ada dekomposisinya, harus ada pengenalan polanya, abstraksi dan algoritma. Tadi kan sudah dijelaskan ya, Nak ya. Nanti setiap anggota kelompok maju ke depan perwakilannya untuk memilih instruksi masalah apa yang kalian akan kerjakan. Nah, nanti setelah ini Ibu akan kasih ini ya, papan di mana nanti kalian akan menuliskan jawaban kalian di sini ya. Tapi tenang saja, Ibu sudah menyiapkan juga seperangkat alat. Di sini ada spidol, udah ada lem kertas, ada origami juga ya. Kemudian ada judul besarnya. Ya, jadi nanti Ibu akan sesuaikan dengan kartu yang kalian akan dapat. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti akan dipilih salah satu kelompok untuk menjadi perwakilan untuk presentasi ke depan. Ya, tapi karena waktu yang kita punya cuma 1 jam pelajaran kan ya, jadi hanya satu kelompok saja untuk hari ini. Nanti di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya akan dipilih kelompok yang berbeda. Jadi supaya bisa gantian ya, tidak kelompok itu saja. Oke, kita mulai. Silakan setiap perwakilan anggota kelompoknya ke depan. Oke, yuk ke depan, let's go. Oke, ada kelompok ini kelompok 1. Kelompok 1 yang mana kelompok 1? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang mana? 4, kelompok 5. Oke, Ibu acak ya, Ibu acak, kalian bisa pilih. Regan jangan ketawa terus, please, Regan. Gak ada yang lucu nah. Oke. Kalian sudah dapat? Oke, kelompok 1, Akil dapat apa? Membuat layangan yang dapat terbang. Oke, kalau kelompok 2? Membuat mie instan. Nah, dapat membuat mie instan. Yang kelompok 3? Bangun tidur tepat waktu. Kelompok 4? Lupa tugas. Kelompok 5? Oke, silahkan. Nah, ini kalian bisa ambil juga satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Oke, tadi siapa yang dapat membuat mie instan? Ini Ardi ya. Mempersiapkan perjalanan? Kelompok 5. Kemudian bangun tepat waktu. Nah, oke, bentar. Oke, membuat layangan dapat terbang dan juga lupa tugas. Oke, semua peralatannya sudah didapat ya oleh setiap kelompok. Oke, ini juga duduknya sudah berkelompok ya, sudah rapi. Oke, Ibu akan kasih waktu kalian selama 6 menit ya untuk menulis dan juga menempel. Oke, dapat dipahami Teteh? Oke, silakan dikerjakan. Ya. Aman? Iya, bagus. So, lanjutkan. Oke. Ada kan? Aman? Ini stiker ya, tinggal dibuka. Tinggal dibuka. Nah, itu tinggal dibuka. Itu kalian bisa terserah ya, bisa berdiri, bisa tidur. Gak apa-apa. So. Ya, boleh tiduran, terserah kalian sekreatif mungkin ya. Oke, sok lanjutin. Aman kelompok ini? Sok dibagi-bagi tugas ya, ada yang nulis abstraksi, ada yang mengerjakan dekomposisi, ada yang mengerjakan algoritma, ya dibagi-bagi tugasnya.
Oke, kelompok 2 aman? Sok dibagi-bagi tugas? Oke, nanti ini sekreatif kalian ya. Boleh digunting, boleh pokoknya sekreatif kalian ya. Kartu instruksinya juga boleh ditempel ya, Nah ya. Asal ada di sini. Nah, ini juga bisa ditempel. Nah, gitu. Oke. Udah harus kelihatan kita. Ini oke. Ini buat itu. Oh, ini buat itunya. Oke, sip. Oke. Itu tinggal dibuka, nah ini stiker. Bisa langsung dibuka ya. Feli dapat apa Feli ininya? Dekomposisi atau apa? Yang pengenalan pola. Oke. Tentang apa layangan yang dapat terbang. Ini kebetulan banget ya, kayaknya cowok-cowoknya seneng nih dapat tema ini. Iya, hoki. Karena sukanya main layangan kayaknya ya. Kalau ini mah apa dapatnya? Bangun tepat waktu. Alhamdulillah. Ada yang suka kesiangan? Enggak, aku enggak. Oh dia, mereka. Tapi pasti dibangunin ya sama bunda ya. Oke, bagi-bagi tugas. Nah, ayo kasih tugas buat Araihan nih. Araihan suruh ngapain? Suruh ngerjain atau suruh apa? Suruh nulis. Bantu doa? Cuma bantu doa? Bisa sambil nulis ya, Nah ya, dibantuin. Oke, Galen. Mantap. Galen dapat apa Galen? Abstraksi atau apa ini? Algoritma ya, solusi. Oh, algoritma. Mantap. Udah sampai mana kelompok ini? Udah. Mau ngehias. Oke, mau ngehias. Udah ditulis itunya? Isi-isinya. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. So, gak apa-apa sebisanya aja ya. Sebisanya, seberesnya juga tidak apa-apa. Sabar katanya. So. Oke, lucu banget, Masya Allah. Ih, ya Allah, pintar banget. Ayo, waktunya sedikit lagi. Langsung tempel-tempel. Nih, ini punya Galen, ini punya Irsyad katanya. Irsyad apa Irsyad ini? Abstraksi, oke. Oke, kalau misalkan mau diwarnain tapi spidolnya tidak ada, bisa pinjam ke kelompok yang lain ya. Iya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya.
kelompok sini. Oke. Oke, gini boleh. Boleh, sebisanya. Bagus kok itu. Yuk, waktunya sedikit lagi, Nak. Let's go, tinggal tempel-tempel yuk. Oke, ada yang sudah selesai? Dikit lagi, oke. Iya, bagus. Ayo, Akil. Ini udah kelompok 3. Gak apa, nanti aja nama-namanya juga boleh nanti. Ini, asal udah ada nama kelompoknya ya. Oke. Nah, ininya asal ada ininya nih. Nah, kartu ini bisa ditempel. Jadi biar tahu instruksi masalahnya. Nah, bisa ditempel juga itu. Nah, di situ boleh. Sok, ditempel. Ada yang udah selesai? Sedikit lagi. Oke, asal ada nama kelompoknya dulu aja. Nanti nama anggotanya bisa menyusul ya. Oke, sudah beres? Kelompok terakhir. Kelompok 2 ya di sana ya. Aman? Oke, sambil kita nunggu finishing, kita coba ini ya, kita random siapa yang akan maju untuk menjadi perwakilan ke depan ya. Oke, semuanya lihat ke depan dulu yuk. Kita coba kita random siapa yang akan ke depan. Oke, ini Bu Acak ya. Oke, kelompok 3. Mana kelompok 3? Sumpah ada kelompok 3. Yang lainnya selamat berarti ya untuk pertemuan sekarang. Nanti yang lainnya di pertemuan yang selanjutnya ke depan. Jadi kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3 kalian dapat masalah apa? Kasus apa? Bangun tepat waktu. Oke, boleh langsung ke depan saja untuk menjelaskan. Yuk, let's go. Gue gini aja. Itu kayaknya udah masuk ke sana teh suaranya. Ada yang nunjukin. Aku nunjukin. Ini masalahnya bangun tepat waktu. Sok lanjut aja, mulai aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tolong disimak baik-baik ya. Kita boleh, Bu? Ya, boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Akila Syifa Kurniawan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang berpikir komputasional. Instruksi masalahnya yaitu bangun tepat waktu. Saya juga ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Alfi, Alisa, Regan, dan juga Alvino. Say hi! Hai, Masya Allah, keren. Langsung aja kita mulai presentasi kali ini. Silakan Alfi. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi dari bangun tepat waktu. Yang lainnya bisa diantaranya memperhatikannya, Nak. menentukan bangun tidur, memasang alarm, dan yang terakhir ada menghindari kayak bergadang kayak gitu. Oke. Selanjutnya pengenalan pola dalam kasus kita adalah waktu tidur yang cukup, aktivitas sebelum tidur, dan juga faktor-faktor buruk yang mempengaruhi kualitas tidur. Yang ketiga adalah aktivitas. Yang pertama adalah kualitas tidur. Yang kedua adalah waktu tidur, dan yang ketiga adalah aktivitas alarm. Tentukan waktu kamu menentukan waktu sekarang kita akan uji kamu dan Nah, itu dia pemaparan dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Wow, banyak banget. Ya udah deh, boleh sharing. Menurut kelompok 3, apakah cara berpikir komputasional dalam setiap kasus dan setiap orang akan berbeda-beda? Ini asik. Sama, izin menjawab ya. Jadi, tentu saja, dari semua orang itu kan banyak, pastinya juga berbeda-beda cara berpikir komputasionalnya. Tapi, dengan mengikuti cara yang bertahap dan sesuai urutan, dimana yang ada 4 ya, dekomposisi, terus ada abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola, itu pasti menemukan solusinya, begitu. Gimana, Sarin? Sudah cukup tuh Sherin? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Masya Allah, keren sekali. Boleh Teteh duduk, silahkan. Nanti dikumpulkan ya tugasnya. Oke, betul ya?
Oke, jadi betul sekali ya. Jadi kalau misalkan cara berpikir komputasional setiap orang itu pasti berbeda-beda tentunya. Tapi tentunya pasti ada langkah-langkah strategis menurut pribadi masing-masing. Tidak bisa disalahkan ya. Karena kita itu yang penting sudah terurut, sudah sistematis, dan sudah logis. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Karena presentasinya sudah di ini juga. Ibu sudah memberikan penguatan juga. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Oke, ada yang mau maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Wow, Ibu pilih Teh Kanza deh yang tadi paling cepat. Boleh Teh Kanza? Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional yang ternyata tidak selalu menggunakan komputer. Tuh. Kemudian di berpikir komputasional terdapat 4 elemen yang menjadi cirinya. Di antaranya ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, terima kasih Teh Kanza. Cukup? Oke, ya jadi hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional serta elemen-elemennya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu gak sebelum kita ke asesmen? Sebelum kita ada soal yang harus kalian kerjakan? Tidak? Aman? Oke, kalau gitu silakan buka handphonenya. Kemudian, oke, kalian bisa scan barcode yang ada di sini ya, di depan sini. Soalnya cuma ada 5 kok, jadi insya Allah bisa ya. Oke, kalau misalkan tidak ada sinyal atau tidak ini, bisa ya, bisa saling menghotspot dulu. Nah, ini barcode-nya. Silahkan. Baterainya aman? Jauh sok, kalau yang jauh gak kelihatan bisa ke depan nak. Sok, ke depan, gak apa-apa. Nah, itu kelihatan. Hati-hati. Internetnya ya jelek. Udah coba pakai WiFi? Coba Teh Feli. Yang ini, kata sandinya ini. Nah. Ini ya udah cobain atau pakai yang itu ya. Udah bisa. Kasih namanya nama kalian. Iya, nama asli dong. Jangan pakai nama samaran ya, biar ibu kan tahu nanti hasilnya. Nah, udah ada yang masuk tuh, udah banyak yang masuk. Yang lainnya terkendala sinyal. Oke, kalau misalkan terkendala sinyal, kalian bisa pakai WiFi yang ini ya, yang Labcom. Kata sandinya ini, ikutin. Huruf besar, huruf kecilnya perhatikan. Coba. K-nya kecil. Yang besar L, I sama S-nya. Bisa? Oke, udah banyak yang masuk ya. Ibu tutup ininya. Oke. Sudah bisa, Teh Marwah? Oke. Yuk, gak apa-apa. Nanti bisa berdua dulu aja ya. Nanti diganti Anggia dan Uma Ira. Oke, kita mulai saja ya. Oke, kita mulai. Oke, silakan. Ini pertanyaannya. Nah, silakan pilih jawaban yang menurut kalian tepat. Berikut ini yang merupakan pengertian berpikir komputasional adalah, suaranya nggak kedengeran ya? Oke, ada 11 orang yang betul. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 2, langkah dalam berpikir komputasional yang memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil disebut, nah yang tadi nih, yang tadi kita bahas ada apa?
Oke, 17, 18 sudah menjawab, 19 orang sudah menjawab. Oke, masih ada yang salah ya, ada yang menjawab abstraksi dan pengenalan pola. Ingat, kalau misalkan masalah besar menjadi masalah kecil disebutnya dekomposisi. Berikutnya. Oke, soal selanjutnya. Nomor 3. Contoh kegiatan mengenali pola dalam kehidupan sehari-hari. Mengenali pola yang mana? Pengenalan pola yang mana nih? Oke, 9 orang sudah menjawab. Waktunya terus berjalan. Oke, waktunya sudah habis. Masih banyak yang salah. Pengenalan pola itu kebiasaan ya. Berarti yang berulang atau pengulangan. Yaitu menyadari bahwa setiap hari Selasa adalah pelajaran olahraga. Kan pengulangan. Oke, soal terakhir. Oke, belum 4 dari 5. Berarti masih ada 2 lagi ya. Termasuk langkah abstraksi. Langkah dari abstraksi yang mana? Abstraksi itu apa? Abstraksi yang mana? Abstraksi. Kayaknya banyak yang gak keburu ngejawab ya waktunya. Oke. Jawabannya ada 12 orang yang benar, 6 orang salah, dan 2 orang menjawab yang biru. Oke. Soal terakhir. Langkah menyusun urutan atau petunjuk untuk menyelesaikan masalah disebut apa? Nah, langsung ya, banyak. Ini gampang ya, ini paling gampang kayaknya. Oke, waktunya 10 detik lagi. Gak apa-apa, kerjain sebisanya, asal sendiri. Iya, 15 orang benar, lumayan lah ya. Kita cek hasilnya. Oke, kita cek siapa nih juara ketiganya, nilai paling besar. Oh, Adinda. Yang kedua ada Salsa. Dan yang pertama ada siapa? Akila. Mantap, Masya Allah. Berarti Ibu bisa simpulkan, ATT hampir semuanya sudah paham ya apa itu abstraksi, apa itu pengenalan pola, dekomposisi, dan juga algoritma. Oke, setelah itu kalian bisa mengisi Padlet ini ya Nak ya untuk refleksinya. Ibu kirim di grup ya linknya. Oke, untuk link refleksi Ibu kirim di grup. Sebentar Nak. Oke, yang sudah ada linknya bisa langsung diklik aja. Oke, silahkan dicek. Ada 3 soal yang harus kalian isi ya tentang refleksi. Kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Nah, menurut kalian pembelajaran hari ini kalian dapat apa aja? Gimana perasaan kalian? Nah, dijawab di Padlet tersebut. Tinggal tambahkan komentar ya. Oke. Sudah bisa masuk ke linknya? Ya, yang itu tak. Itu bisa langsung tambahin komentar sama Teh Marwa. Nah, sesuai dengan pertanyaan di refleksinya ya. Oke. Teh Marwa aman? Teh Maira? Sok tinggal? Iya, selesai. Tinggal dikirim. Berkomentar. Nah, gitu. Oh, nah gini. Lanjut. Bisa Teh Nima? Oke, lanjut. Ini belum masuk ya ke Ibu ininya, jawaban-jawaban kaliannya. Coba Ibu refresh dulu ya. Nah, sekarang udah masuk. Nervous Cricket ini siapa ya? Kalian banyak yang nggak pakai nama ini. Paham banget katanya game. Wizis. Itu kita main Kahoot. Wih, ada yang merasa keren ya di sini. Oke.
Ada yang sudah beres merefleksinya? Oke, let's go. Oke. Sudah Teh Maira? Sudah beres? Oke. Nah, Anggia aman? Udah beres? Araihan? Oh, sudah banyak ya? Oke, ATT, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi literasi digital. Jadi nanti kalian siapkan juga alat tulisnya ya, jangan lupa untuk mengecek jadwal pelajarannya ya. Nanti tugasnya Ibu kumpulkan. Sok sekarang boleh beres-beres terlebih dahulu. Yuk, sambil beres-beres. Oh, ini bagus banget ini membuat layangan. Ini lucu, kalian mengguntingnya. Ini kelompok lupa tugas. Apakah kalian juga sering lupa tugas? Oke, ini terakhir kelompok 2. Terima kasih membuat mie instan. Ini kayaknya kesukaan Dede Panji ya. Mie instan. Oke, silakan beres-beres. Setelah itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Oke. Ayo nah, cepet nah, let's go. Disimpan lagi ininya. Dimasukin lagi ke kreseknya yuk. Nah, barang-barangnya masukin ke kresek. Oke, ini juga bahan-bahan yang tidak terpakainya. Sampahnya nanti dikumpulkan. Oke, siapa di seksi kerohaniannya? Alvino, berarti Alvino yang memimpin doa. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup. Dan kita baca doa terlebih dahulu. Udah siap ya? Udah beres? Syaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neti. Kami sayang Ibu. Ibu juga sayang kalian. Sama-sama Teteh semua. Oke.